Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabat dan saudaraku, dalam pengajian kali ini saya akan mengambil sebuah tema tentang perjalanan ruh secara singkat. Dalam surat Al-Isra ayat 85, Allah berfirman, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul lir-ruhu min amri rabbi." Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah, ruh itu termasuk urusan Tuhanku. Perjalanan ruh itu melewati 4 tahapan. Yang pertama, ruh kita itu ditempatkan di alam ilahiyah atau alam ketuhanan atau alam lahut. Di alam lahut ini adanya lautan nur tanpa batas yang dinamakan Nur Muhammad. Di dalam alam ilahiyah ini Allah kemudian membaiat semua ruh dalam bentuk sebuah pertanyaan. Dinyatakan di dalam surat Al-A'raf ayat 7, "Alastu birabbikum qalu bala sahidna." Bukankah aku ini Tuhanmu? Mereka atau ruh-ruh ini menjawab, betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Dari alam ilahiyah ini turun ke alam yang kedua, yaitu alam mulkiyah atau disebut alam malakut. Ketika mencapai alam mulkiyah, maka ruh kita akan diberikan hati nurani, hati sanubari, dan perasaan-perasaan lainnya. Inilah disebut dengan Ruhul Kudus. Nah, dari alam mulkiyah atau alam malakut diturunkan lagi oleh Allah ke alam yang ketiga yang disebut dengan alam jabarut. Ruh kita diberikan akal pikiran, yang memiliki akal dan pikiran kemudian daya cipta. Disinilah ruh kita lengkap sebagai ruh insan namanya. Dari alam jabarut diturunkan lagi oleh Allah ke alam yang keempat, yaitu alam nasut atau alam materi atau alam jasad. Maka ruh kita pun masuk ke dalam rahim ibu kita. Disinilah Allah menakdirkan segala sesuatu. Dinyatakan di dalam surat Al-Hijr ayat 29, Allah berfirman, "Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi." Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya dan kami meniupkan ke dalamnya ruh ciptaannya. Gitu. Jadi secara hakikat inilah yang disebut dengan alam kubur. Jadi ketika ruh sudah ditanam, sudah dimasukkan ke dalam jasad, nah ini disebut alam barzah atau alam kubur. Makanya ini disebut nafs ya. Jadi dulu disebut ruh, ketika masuk ke dalam tubuh itu masuknya nafs gitu. Jadi sedikit beda nama ya. Kenapa disebut nafs? Karena sudah terkontaminasi dengan syahwat, dengan hawa nafsu, dengan jasad, nah itu dengan akal. Nah itu jadi nggak murni lagi, dipanggillah nafs gitu. Nah bagaimana ruh kembali? Perjalanan kembali ruh ini akan mencari cara untuk kembali ke alam lahut, di mana asalnya ruh kita berada. Jika ruh sudah berhasil lepas dari jasad ini, ada 2 tempat kembali. Yang pertama iliyin, itu ruhnya para solihin. Yang kedua sijin, itu ruhnya para pendosa. Jika sudah lepas dari penjara jasad, ruh ini akan kembali ke alam yang di atasnya, yaitu kembali ke alam jabarut. Nah, jadi kalau sudah meninggal, ruh ini akan digiring ke alam jabarut. Nah, di dalam jabarut ini ada apa? Ada 2 tokoh utama jabarut di dalam diri kita, yaitu Jibril dan Iblis. Jika selama hidup kita sudah melakukan kesirikan, kekufuran, jadi makna kekufuran ataupun kesirikan ini bukan menyembah patung ya, tapi menyembah raga kita, menyembah hawa nafsu. Karena kita nggak mengenal Allah, akhirnya kita menyembah raga, kita lebih wujud daripada Allah. Bahkan Allah dianggap gaib. Nah, disitulah kita akan dibangkitkan lagi dalam atau jadi iblis. Nah, kalau lepas dari alam jabarut akan dinaikkan lagi oleh Allah. Kalau lolos ya, itu di alam kedua, yaitu dinaikkan ke alam malakut. Ada 2 tokoh di situ. Di alam malakut ini ada 2 tokoh di dalam diri kita, yaitu para malaikat dan setan-setan di dalam diri, yaitu berupa sifat-sifat buruk ya, seperti macam-macam ya, ria, ujub, takabur, sombong, dan lain-lain.
Tuh, di situ kita akan dibangkitkan kembali menjadi setan. Nah, kalau sudah bebas dari yang dua hal tadi, maka berarti kita sudah mampu melewati jebakan-jebakan dua alam tadi. Maka ruh kita itu suci, akan kembali ke alam ilahiyah, yaitu alam ketuhanan, dan akan kekal di dalamnya. Ini yang disebut dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Inilah yang disebut dengan ruh para sholihin. Demikian, mudah-mudahan bisa menjadi hikmah atau ilmu buat kita semua. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.